Pagi Sobat WHS channel semuanya. Pagi ini saya sedang mengerjakan ujian perpajakan kursus brevet pajak AB materi PPNB. Sifat ujiannya take home, bebas menggunakan sumber referensi, waktu pengerjaannya 24 jam. Ini ada dua jenis soal, pilihan sama esai. Yang pilihan 20 soal, bobot 50%, esainya 4 soal, bobot 50%. Sekarang kita coba kerjakan. Yang kita butuhkan adalah lembar jawaban, kasih nama, nomor absen, sama materi ujian. Kita coba ujian soal nomor 1. Pada tanggal 10 September 2022, PT Citra Surya PKP, pengusaha kena pajak, perusahaan bergerak dalam bidang distributor beras merek Pulen, melakukan penyerahan 20 ton beras seharga 100 juta rupiah kepada toko beras Sehati non PKP. Maka atas transaksi tersebut di atas tahunnya 2022, kita cek di Google, PPN dulu itu 10% tarifnya, kemudian sekarang sudah berubah menjadi 11%. Nah, atas perubahan dari 10% menjadi 11% tersebut, kapan? Kita cek sumber informasinya. Kita ketik di Google, cari informasi PPN 11% berlaku sejak Nah, ini kita temukan informasinya. April 2022, tanggal 1. Kita lihat di soal. 10 September berarti sudah berlaku PPN 11%. Jadi jawaban yang 10% salah. Ini transaksi jual beli biasa antara perusahaan swasta dengan swasta. Hanya saja dari PKP ke non PKP yang kita pastikan adalah pihak penjualnya. Karena PKP, maka wajib memotong PPN kepada penerima atau pembeli atas penyerahan barang kena pajak. Dalam hal ini beras merek Pulen tadi. Berarti ini transaksi biasa, tidak ada fasilitas bebas PPN maupun tidak dipungut. Artinya jawaban yang benar adalah terutang PPN dengan tarif 10%. Nomor 1 jawabannya A. Kita ketik 1A. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Pernyataan ini benar tentang faktur pajak elektronik kecuali e-faktur berbentuk elektronik sehingga tidak dapat Pernyataan ini benar tentang e-faktur kecuali e-faktur berbentuk elektronik sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas. Namun demikian, jika diperlukan cetakan kertas baik oleh penjual atau pembeli dipersilahkan. E-faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi tanda tangan basah oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk PKP. E-faktur menggunakan mata uang rupiah. E-faktur walaupun ditandatangani secara elektronik tetap mensyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah. Nah, berarti kecuali D ya, tidak perlu tanda tangan basah. Nomor 2 jawabannya
Dan kita lanjutkan nomor 3. PTA mengimpor barang seharga 500 juta dengan biaya yang muncul antara lain biaya asuransi, angkutan, bongkar muat. Ketika hendak masuk ke pos bea cukai, PTA dikenakan biaya masuk sebesar 5%. Dan PPN impor yang juga harus dibayar oleh PTA sebesar, berarti ini total biayanya 500 tambah 60 tambah 40 ditambah 15. Terdiri dari harga jual, harga beli impor, sama biaya total lainnya. 500, 615 juta. 615 juta. 615 juta dikalikan tarif yang masuk sebagai 5% dan PPN impor. Kita cek di Google PPN impor. Tarif PPN impor. Tarif berdasarkan Undang-Undang barang impor yang memang termasuk dalam BKP dikenain PPN sebesar 11%. Coba kita cek apakah itu ketentuan terbaru. Ya, 11% kali 11%, 615 kali 11%. Kita coba cek buat perhitungan. $615 kali 11% kali 11%, 67. Jawabannya 67545 C. Nomor 1 C. Sekarang lanjut nomor 4. PT Anwar memberikan secara cuma-cuma satu setel baju dan celana untuk sampel produk kepada PT Budaya seharga 1.800.000, termasuk laba 20% dari harga pokok. Berapa PPN yang harus dipungut PT Anwar dari PT Budaya? Kita ulangi, PT Anwar memberikan secara cuma-cuma. Kalau memberikan secara cuma-cuma, artinya pemberian semacam hadiah untuk sampel produk kepada PT Budaya, termasuk laba 20% dari harga pokok. PPN kita cek. Apakah pemberian cuma kena PPN